Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gua tabok. Tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain gak enak, itu anak gue tabok. Makanya sampai sekarang lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau deket sama Aska, sampai sekarang Aska kemanapun, kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Gak pernah komplain enak gak enak, dimakan sama dia. Nah, ente komplain. Ini makan siang yang gratis, yang beneran. Gak usah pikirin kementerian, gak usah pikirin anggaran gitu. Gak usah 71 triliun ya? Saya bilang ya, kalau saya kasih usul gitu ya, ada teman. Tapi bergizi nggak? Kan ini maunya pemerintahan Prabowo makan siang yang bergizi. Pasti bergizi dong. Ada teman yang memang teman yang di pemerintah juga. Dia bilang, itu menurut kamu gimana atasinya? Kita bingung loh, mau ngatur makan siang di semua sekolah seperti itu. Saya bilang, kalau saya langsung selesai. Caranya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000. Tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gua cabut nih. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya? Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya, dapat 150.000 nih buat belanja. Makan daging sama kakek neneknya semua, mak bapaknya makan semua. Adiknya belum sekolah juga makan. Sederhana tuh. Cuma masalahnya kalau kayak gitu mungkin yang mau jadi supplier gak kebagian aja kali gitu ya. Makanya cara Ahok orang gak suka kan. Ini praktis, apa yang susah sih? Makan siang ya gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Ya, sebetulnya sudah banyak program sekarang, ada kartu anak sehat, kartu Indonesia Pintar, tapi sekarang kita mau langsung ke akar masalah. Seluruh anak-anak kita harus dapat gizi yang baik supaya dia mampu. Dan sekarang saya ingin menyampaikan pendapat tentang bagaimana bodohnya program ini. Menurut tim suksesnya Prabowo Gibran, program makan gratis yang nanti akan mereka jadikan program utama kalau Prabowo jadi presiden itu, biayanya itu sekitar 1 triliun rupiah per hari. Ini kan gila, 1 triliun rupiah dibagikan dalam bentuk makanan saja. Jadi kalau sebulan berarti dana untuk makan gratis itu sampai 30 triliun rupiah per bulan. Atau 365 triliun rupiah per tahun. Kalau Prabowo jadi presiden, maka program makan gratis itu akan menggunakan dana negara 365 triliun rupiah per tahun dikalikan 5 tahun. Sehari 2 hari ini publik begitu ramai memperbincangkan 2 artis, di mana 2 artis ini adalah pasangan suami istri yang saya kira membuat satu video yang kemudian berisi semacam amarah kepada anak SD yang katanya di mana anak SD itu mengkritik ataupun merasa tidak suka dengan menu makan bergizi gratis. Jadi ceritanya sang anak SD itu mengkritik bahwa menu yang dia makan, ayam yang dia makan dagingnya itu keras, kulitnya keras sehingga menghilangkan selera makan. Jadi artis yang papan atas ini, konten kreator yang mantap, suami istri, bikin video yang cukup viral yang mengatakan dan bahkan memarahi secara tidak langsung anak SD itu yang terkesan tidak mau berterima kasih terhadap program makan bergizi gratis karena seakan-akan program makan bergizi gratis ini adalah proyek strategis nasional yang mestinya memang disupport dan menghabiskan begitu banyak anggaran yang cukup luar biasa. Tapi satu hal yang ingin saya katakan ya, satu saya agak lupa dengan artis ini karena memang saya sebagai rakyat biasa agak jarang ya nonton infotainment. Jadi pokoknya sang artis suami istri itu ingin tegaskan satu hal, bahwa sebenarnya jangan pernah ada orang yang mencoba untuk mengkritik program makan bergizi gratis karena ini program yang tidak main-main. Makan siang di Pompes dan di sekolah. Kami punya pesantren, kami tidak setuju kalau ada santri
peserta didik dapat beasiswa, sebenarnya nggak setuju saya. Itu mendidik seakan-akan guru pesantren yang membutuhkan santri, bukan santri yang membutuhkan pesantren. Jadi Bapak, kalau jadi Bapak mau ngasih ikan sama mau ngasih pancing, itu yang penting Pak. Kalau kasih ikan kami tidak butuh, itu menjadikan peserta menjadi nakal. Tapi kalau dikasih pancing, insya Allah nanti apa yang Saya 3 menit aja. Pertama, anggaran dari Kementerian Desa itu untuk makan siang bergizi dalam menyuplai bahan baku 20 triliun. Jadi ada dana desa 71 triliun. Di Permendes nomor 2 tahun 2024 sudah saya tantangani 20 triliun untuk ketahanan pangan. Jadi untuk telurnya, ikannya, ayamnya, nasinya, dan lain sebagainya. Jadi tadi kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden. Kemudian dalam hal penyiapan bahan baku itu kami akan memaksimalkan badan usaha milik desa. Jadi nanti akan ada desa padi, desa jagung, desa nila, dan lain sebagainya. Jadi inti pokoknya Kementerian Desa siap untuk menyukseskan makan siang bergizi. Itu aja, terima kasih. Kita sudah buat modulnya, sudah buat betul. Kita buat juklak-juknisnya, detail, modulnya sudah ada. Kalau ini potensi desa ayam petelur, kita buat ayam petelur dari dana ketahanan pangan dana desa. Kalau ini padi, padi. Kalau ini buah melon. Jadi semua desa tematik kita buat, nanti akan dikumpulkan oleh BUMDes atau BUMDes Mantar Desa, itu akan diserap oleh makan siang bergizi. Kira-kira begitu skemanya nanti. Jadi Menteri Desa fokus pada penyiapan bahan baku dengan dana desa 20 triliun dari. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, tadi saya mendengarkan ya penyampaian dari salah satu konten kreator juga dan mungkin artis yang sudah ngetop gitu ya, yaitu Deddy Corbuzier. Ya, bagaimana tadi cuplikan video yang beliau sampaikan lumayan keras gitu ya, seolah-olah ekspresi beliau, nada bicara beliau itu marah gitu ya, ketika ada seorang anak SD yang komplain. Ya sebetulnya dari pandangan saya sih nggak komplain gitu ya, tetapi memang lebih ke jujur. Ya, jujur itu adalah hal yang baik untuk menjadi evaluasi guna untuk perbaikan ke depan. Nah kurang lebih seperti itulah dari sudut pandang saya. Tapi saya nggak tahu, setiap manusia, setiap orang pasti beda pemikiran dan beda pandangan terkait hal ini. Dan itu masalah makan siang bergizi, ya makan siang gratis, programnya Presiden kita, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Ya bagaimana tadi memang kita melihat juga beberapa cuplikan-cuplikan video yang saya tampilkan, yang viral di berbagai platform media sosial beberapa hari terakhir ini. Seorang anak SD mengkomplain makan siang gratis, makanan bergizi, gitu ya. Dan tadi Deddy Corbuzier ya membandingkannya dengan anaknya gitu ya, yang dimana anaknya bernama Aska, dan Aska ini setiap kali menemani beliau syuting itu selalu makan nasi box. Syuting ya teman-teman, syuting untuk para artis, para konten kreator, dan seterusnya. Pasti mungkin saja menunya berbeda, cara pesannya pun mungkin di tempat yang berbeda. Seperti itulah kurang lebih kira-kira. Jadi setiap rasa pasti ada perbedaan gitu ya. Itu satu-satunya salah satu yang menjadi pembeda gitu. Jadi memang yang katanya keras ya, ayamnya keras, dan mungkin ada beberapa hal yang sebetulnya bukan komplain tetapi ini masukan. Nah lagi pula kalau tadi disebut makan siang gratis, sebetulnya nggak ada yang gratis di situ, nggak ada yang gratis gitu ya. Bagaimanapun itu adalah uang rakyat itu juga gitu ya. Kecuali dari beliau atau dari Bung Deddy Corbuzier, dari uang saku pribadi beliau misalnya, yang memberikan makanan bergizi itu, ada yang komplain, ya baru beliau bisa berbicara seperti itu. Lu kok komplain? Gue udah kasih nih makanan buat lu yang gratis. Kok lu komplain, makan aja? Ya boleh-boleh saja kalau kita marah gitu ya. Ini kan uang negara teman-teman. Dan bagaimanapun itu adalah
hasil dari pajak rakyat yang dikumpulkan di APBN kita. Ya jelas gak gratis dong kalau seperti itu. Ya, itu tadi banyak beberapa hal yang menyampaikan. Itu yang poin pertama yang saya sampaikan gitu ya. Ini dari saya nih, dari kacamata orang awam gitu ya. Karena bagaimanapun kita masih punya pikiran yang logika terkait hal ini. Lalu kemudian bagaimana kita tadi melihat ada penyampaian Bung Adi Praitno, ada penyampaian Ahok, ada Deddy Siregar, dan ada cuplikan video Pak Prabowo-nya. Nah, ini digabung-gabungkan ya. Nah, lalu kemudian tadi disampaikan Pak Ahok misalnya, ya sebenarnya simpel sekali menangani hal ini. Ya, menangani hal ini. Ya bagaimana, berapa tuh jumlah uangnya dulu yang bakal dikeluarkan? 1 triliun? Ya, atau berapa? Nah, kalau dikasih uang ke emaknya saja, kalau jatah satu orang anak itu 50.000, kalau satu keluarga itu punya 3 anak, udah 150.000. Dikasih aja tuh duit ke mamanya tuh. Bu, nanti ini uang gitu ya. Untuk menunya harus ada daging, harus ada susu, dan seterusnya. Ya udah, ibunya yang masak sesuai selera anaknya. Mau daging ayam ke, mau daging sapi ke, mau ikan ke, mau susu yang ini ke, dan buah ini dan itu segala macam, sesuai dan tergantung selera anaknya. Bahkan mungkin ada abangnya nggak sekolah lagi atau adiknya di bawah umur yang belum sekolah, itu bisa merasakan satu keluarga itu bahkan bisa makan. Apalagi program ini kalau sempat dapat setiap harinya gitu ya, 150.000 setiap hari ke anak itu. Jadi uang belanja ibunya udah clear tuh, nggak pusing-pusing lagi mikirin belanja. Atau juga untuk anak-anaknya gitu ya, kasih menu, pokoknya kami nggak mau tahu ini anggarannya per orang 50.000. Jadi ibu nanti manfaatkan ini ya bagaimana agar anak ini bisa bertumbuh ya, makanannya bergizi, sehat, dan seterusnya. Lebih simpel toh. Tadi sempat dikatakan Pak Ahok juga tuh ya, apa karena suppliernya atau apanya gitu ya, dan yang lain-lain lah, intinya seperti itu. Nah, lalu tadi Bung Denny Siregar itu menyebutkan masalah anggaran. Kalau perharinya 1 triliun, maka seminggu ya itu 7, sebulan 30 triliun. Setahun ya kalikan 30 kali 12 bulan. Sudah berapa tuh? Ya, kali 5 tahun. Luar biasa ya. Anggaran itu besar sekali pasti. Karena ini kan program makan bergizi. Ya meskipun dari pandangan yang berbeda pula, ini program yang kerap sering sekali disebut ya, semacam gimana ya saya ngomongnya gitu ya, melatih mental masyarakat itu menjadi mental pengemis ya, mental minta-minta, mental menunggu, bukan mental berjuang atau pejuang, kurang lebih seperti itu. Memang bagus sekali menurut saya program ini. Kalau dari Pak Prabowo sendiri menyampaikan, sudah banyak kartu Indonesia Sehat, ya, BPJS itu, ya, dan sebagainya. Tapi kita akan masuk pada akar masalahnya, yaitu gizi, makan. Karena makan itu sifatnya mutlak, gitu ya, sangat mutlak kalau perihal makan, gitu ya. Tapi di balik itu banyak orang yang menyebutkan, berilah pancing untuk dia bekerja gitu. Berilah pancing untuk dirinya menangkap ikan. Jangan kasih ikannya. Maka ketika Anda mengasih ikannya, maka orang itu akan malas untuk memancing. Karena udah ada ikan. Kurang lebih seperti itulah kosakata peribahasanya. Jadi hal ini juga banyak yang menyebutkan ya mendingan menciptakan lapangan pekerjaan dan seterusnya.
bagaimana masyarakat itu dapat bekerja, punya penghasilan, dan memenuhi kecukupan keluarganya. Kalau memang kita melihat minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia, yaitu bagaimana solusi pemerintah dalam memikirkan itu. Kalaupun tak terpikirkan ataupun memang gak ada lagi tempat atau yang lainnya, ya sama seperti Pak Ahok bilang tadi, kasih uang ke ibunya dengan jatah per orang itu berapa setiap hari, biar ibunya saja yang memasak sesuai selera anaknya. Gak perlu dong seperti Pak Deddy Corbuzier tadi harus keras-keras seperti itu sampai dikatakan pala lu PA gitu ya, dibanding-bandingkan sama anaknya pula. Nggak boleh, apalagi itu kan anak SD gitu ya. Dan dari peribahasanya pun Solo itu sama saja mencontohkan ucapan yang tidak baik, menyebutkan kata-kata kasar, PA lu gitu, pala lu PA gitu kan. Jadi sama saja, itu memberikan contoh yang nggak baik juga buat si anak tadi, menurut saya gitu. Ya lagi pula seperti yang dikatakan oleh Bung Adi Praitno, yaitu nggak gratis juga, itu kan dari pajak rakyat juga sebetulnya. Ya, jadi hal ini memang lagi viral, dan kemudian saran dari saya sebetulnya, dan ini sedikit masukan dari saya, karena ini kan program bergizi ini kan baru mulai. Harusnya kita bersyukur adanya seseorang, apalagi seorang anak gitu ya, namanya juga anak SD. Kalau ditanya, ya nggak mungkin berbelit-belit dong jawabannya. Pasti jujur aja jawabannya. Kalau misalnya nih, kita bertanya kepada seorang anak, tadi kamu makannya rasanya gimana? Kurang enak, dagingnya keras. Jujur mereka, bagus, itu hal yang terpuji gitu ya. Jadi kita atau pemerintah melihat hal itu, bagaimana mereka mengevaluasi. Ya, ini dibeli dari mana nih? Ini bahan pembuatannya seperti apa? Atau mungkin minyaknya minyak apa? Bumbunya bumbu apa? Atau kurang masak, kurang matang, kurang apa? Ada yang kurang? Dicukupkan, dipenuhi. Kan ini kan menjadi sebuah evaluasi yang baik guna untuk perbaikan ke depan agar tidak lagi keras. Nah, kurang lebih seperti itulah. Atau mungkin kurang rebus, kurang empuk, ya it's okay, no problem. Itu kan suatu masukan yang bagus. Ya, dagingnya tadi keras Pak. Nah, jadi misalkan saja nih, berasnya keras Pak, misalnya seperti itu. Jadi kita makannya nggak selera. It's okay. Bagaimana nanti pemerintah yang menangani program ini bisa mengevaluasi, oh berasnya kemarin beras apa nih? Ya, dagingnya daging apa nih? Daging ayam. Nah, ayam apa? Ayam putih, ayam merah, ayam kampung, atau ayam apa? Kan itu kan menjadi sebuah evaluasi dan pemikiran yang baik ke depan. Ya kurang lebih seperti itulah penambahan dari saya gitu ya. Saya juga tadi agak terkejut nih dengar ada rame-rame gitu ya di media sosial, dan ternyata ya hal itu gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang lain juga ada masukan ya. Saya tidak bermaksud untuk semana-asin memprovokasi, apalagi sok pintar, sok paham, sok iya gitu ya. Bagaimanapun ya kita patut apresiasi si anak tadi ya, bukan dimarahi karena mereka berani berkata jujur. Apalagi sekelas anak SD ya, mungkin giginya masih rapuh, bukan sekuat gigi orang dewasa. Kalau dagingnya keras, takut kita juga khawatir itu gigi nanti bisa copot, kan bahaya juga tuh, kan gitu. Nah, jadi terlepas daripada itu, ini dari sudut pandang kacamata orang awam teman-teman ya, saya hanya memberi masukan sedikit ya, terlepas daripada saya salah ucapan atau ada penyampaian saya yang tidak masuk akal atau kata-kata yang tidak menyenangkan, ya saya minta maaf. Ini kan dari pandangan saya sebagai orang awam. Ya, teman-teman nanti terlepas daripada itu, bolehlah silakan sebutkan nih, sampaikan pendapat Anda pada komentar di video ini. Itu saja mungkin. Terima kasih sekali lagi. Saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.